Hai, kali ini saya akan membahas PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel adalah pembangkit tenaga listrik yang mengandalkan motor bakar jenis diesel untuk menjadi penggerak utama memutarkan generator untuk menghasilkan energi listrik. PLTD biasanya digunakan untuk sebagai cadangan. Bila PLN ada masalah, maka mesin PLTD ini akan digunakan untuk membackup ya. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan yang tiba-tiba PLN-nya mati, maka cadangannya ini harus segera untuk menggantikan tenaga listriknya itu ya. Contohnya perusahaan, misalnya perusahaan continuous ya, yang selalu kontinuitasnya selalu harus dipertahankan. Misalnya pengecoran logam misalnya. Pada saat akan menuangkan baja yang cair ke dalam cetakan, tiba-tiba listriknya mati, maka dalam waktu 20 detik generator atau PLTD ini harus dapat membackupnya. Karena kalau tidak, maka cairan logam yang ada di atas yang akan dituang itu akan menjadi beku. Walaupun di atas ada termos, tapi kalau terlalu lama dia tidak bisa lagi cukup suhunya ya, sehingga hitungannya kalau pengecoran itu adalah 20 detik. Pada saat PLN mati, PLTD atau genset ya yang ada di perusahaan itu harus bisa membackup, waktunya adalah 20 detik. Nah, contohnya lagi misalnya di pabrik ban. Pabrik ban pada saat sedang memproses dari awal sampai akhir itu selalu memakai pemanas ya, ada selalu dalam keadaan panas ya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai PLTD perusahaannya, maka begitu PLN ada masalah, misalnya sikringnya putus ya, waktu 2 jam itu akan membuat perusahaan itu menjadi hasil yang sedang dikerjakan itu menjadi tidak ada gunanya, karena dia sudah menjadi dingin dan semua barang-barang yang sudah dikerjakan itu harus dibuang. Diulang dari awal. Nah, itu akan memakan biaya yang sangat banyak. Katanya sih 2 miliar ya. Kerugian pabrik ban kalau terjadi masalah dengan PLN, maka 2 jam dia sudah tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya karena harus diganti dengan yang baru ya. Nah, ini adalah kalau misalnya perusahaan tersebut mempunyai genset atau PLTD tadi ya, maka dia harus mempunyai sirkuit ini ya. Ini misalnya dari PLN. Ini dari PLN, dia masuk ke dalam pengontrol. Masuk ke dalam pengontrol kesalahan fasa, karena dia PLN-nya 3 fasa ya, ada 4 line di sini, line 1, line 2, line 3 dari PLN, lalu ada netralnya. Nah, di sini masuk, di sini dikontrol. Kalau misalnya fasanya bagus, 3 kali 380 volt, frekuensinya 50 Hz, bagus, maka dia akan masuk ke sini, ke suatu sistem kontaktor ini ya, sistem kontaktor. Maka kontaktornya kan akan nyala ya, maka line ini akan terhubung ke bawah ya. Nah, satu lagi, kontaktornya ini diperuntukkan untuk mengganti apabila ternyata fail. Di sini fail, maka dia akan memutuskan ini lalu mengaktifkan kontaktor 2 ini. Mengaktifkan generator starter ya. Pada saat pengontrol kesalahan ini mendeteksi ada kesalahan fasa di PLN, maka sistem change over relay ini akan berfungsi untuk mengaktifkan generator ya. Maka di sini akan masuk ke generator starter. Di sini ada aki ya. Walaupun PLN ini tidak ada listriknya, tapi di sini ada baterai. Baterai dari generator 24 volt ya.
Maka di sini sistem starting untuk generator ini berjalan. Generator akan hidup beberapa saat, lalu setelah dia stabil mengeluarkan 3 kali 380 50 Hz stabil, maka sebelum 20 detik dia harus bisa berpindah. C2 ini akan berfungsi otomatis ya, otomatis. Ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau tadi contoh saya tadi pengecoran logam, dia harus otomatis ya. Karena harus mempunyai kontinuitasnya. Tidak boleh terjadi lebih dari 20 detik ya. Kalau pabrik ban mungkin masih bisa, kalau pengecoran tidak bisa karena dia harus segera dituang ya. Nah, sistem generator ini ada yang standby, sistemnya itu standby, ada yang dinyalakan dengan manual, dengan orang ya. Kalau misalnya jedanya itu cukup banyak, misalnya 5 menit misalnya ya, maka orang bisa jalan menuju ke gensetnya, generator setnya, lalu dinyalakan, lalu stabil, baru secara manual dia change over ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa seperti itu, harus dengan segera, maka harus secara otomatis ya. Harus ada sistem-sistem yang mengontrol secara closed loop. Kalau kalau manual tidak usah ada pengontrol ini, dia langsung ke sini, kalau mati lampu ketahuan, ada seseorang yang lari ke tempat genset menyalakan, lalu menggantikan tenaganya dengan generator. Tapi kalau harus dengan otomatis, maka harus punya alat-alat ini. Nah, bagaimana caranya ini? Starter itu ada 2 cara. Kalau gensetnya itu yang sedang-sedang saja, ya besar tapi tidak terlalu besar ya, maka dia bisa menggunakan elektrik ya, memakai aki. Jadi starting seperti kamu menyalakan mobil begitu. Untuk menyalakan mobil diesel, nyala, udah gitu udah stasioner bagus baru engage. Tapi ada juga kalau misalnya gensetnya itu besar sekali, maka startingnya ini itu menggunakan pneumatik ya, menggunakan angin, sehingga perusahaan itu wajib mempunyai kompresor yang selalu terisi penuh. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu kesalahan, maka generator starter ini bukan menggunakan aki ya, tapi menggunakan pneumatik. Pneumatik juga menggunakan listrik juga, ada aki. Jadi akinya ini dipakai untuk PLC ya, untuk pengontrolan pneumatik. Jadi valve-nya terbuka, maka akan ada angin masuk ke motor. Jadi motornya bukan motor elektrik, tapi motornya motor pneumatik. Kalau ada angin bertiup masuk ke dalam motor itu, maka porosnya akan berputar. Nah, berputar itu menggerakkan roda gilanya sehingga crankshaft berputar, piston naik turun dan terjadi ignition. Nah, mesin akan nyala gitu ya. Lalu ada satu sistem closed loop juga, diukur apakah frekuensinya 50 Hz. Apakah semua parameternya sudah masuk semua. Maka kalau sudah, itu juga ada sistem feedback dari sensor ya, ada frekuensi, lalu ada frekuensi masuk ke PLC tadi, sehingga dia akan menyuruh atau mengaktifkan C2 ini, sehingga dia akan langsung mensuplai bebannya ini, sehingga sistemnya akan berjalan seperti semula ya. Nah, bagaimana sistemnya? Nah, ini adalah satu sistem seperti di kendaraan ya, kendaraan di mobil seperti itu ya. Sini ada kunci kontak. Ini di yang manual ya, ini secara manual. Ada kunci kontak. Kunci kontak ini pada saat mesin diesel, ini misalnya mesin diesel ya. Mesin diesel dinyalakan switch-nya, lalu begitu dia on, kita harus menunggu sebentar untuk melihat ada sinyal bahwa
heater yang ada di kompresor di diesel ini sudah aktif ya, sudah bagus, sehingga mesin diesel itu layak untuk di start ya. Pada saat kondisi di atas ini di ruang chambernya itu sudah panas, lalu ada sensor yang mengasih feedback bahwa ya ready, siap, udah ready, maka switch kunci kontaknya dinyalakan lagi seperti ini. Nah ini ya, kontak. Kalau yang tadi kan ini belum kontak, maka switch ini diputar sekali lagi, maka dia kontak. Begitu kontak, di sini ada coil ya. Ini ada coil, relay ya, ada coil. Begitu dia dikasih listrik 24 volt, maka ada satu stang yang tertarik ya. Stang tertarik ini akan mendorong roda gigi ini untuk maju dan menyambungkan dari aki ini, sumber dari aki untuk menyalakan motor. Ini motor ya. Ini motor starter. Ini plusnya. Yang ini minusnya. 0 volt. Yang ini 24 volt, ini 0 volt. Begitu dia kena, maka motor ini kan hidup dan roda gigi akan maju. Selain didorong oleh tuas ini, maka dia akan maju dengan sendirinya karena porosnya ini helix. Poros ini helix supaya gigi masuk ke dalam gigi ini, gigi yang pinion masuk ke dalam gigi roda gila ini tidak nabrak ya, tidak nabrak. Nah, dibuat helix ini supaya dia sambil berputar juga sehingga tidak tabrakan ya antara gigi dengan gigi, masuk gitu ya. Selain dia didorong oleh ini. Nah, begitu on, dia sudah nyala listriknya, dieselnya, mesin diesel, lalu dia akan memutarkan generator ini. Memutarkan generator dan dia menghasilkan listrik ya. Pada saat dia sudah hidup, maka sensor yang ada ada sistemnya, maka kontak ini akan kembali lagi ya. Nah, gini lagi. Akan kembali lagi sehingga dia tidak berputar terus. Dia akan kembali ke sini sehingga mesin akan hidup terus dan roda gigi ini tidak memutarkan roda gigi yang ini. Dia sudah stasioner, maka ada satu pengaturan lagi, bisa otomatis atau bisa manual ya. Kalau otomatis dengan yang sistem yang tadi ya, bahwa ini outputnya itu sudah bagus atau belum, frekuensinya udah masuk, tegangannya sudah stabil, tidak turun naik ya, naik turun, karena tegangan itu tergantung dari dieselnya ini. Kalau dieselnya itu tidak stasioner, tidak bagus, ada detonasi, ada distorsi atau apa begitu, maka dia tegangannya itu dia tidak stabil. Nah, maka setelah stabil, ada sensornya stabil, sudah dibuat stabil. Nanti kita lihat ya, sudah stabil. Di akhirnya saya akan bahas ini ya. Supaya dia sudah stabil, maka kontaktor yang tadi itu akan nyala ya, kontaktor tadi nyala sehingga listrik di perusahaan itu akan hidup kembali. Nah ini. Nah ini adalah salah satu contoh dari generator yang biasanya dipunyai oleh industri atau pabrik-pabrik yang akan menjamin kontinuitas dari produksinya terjaga terus ya, walaupun ada masalah dengan PLN. Misalnya ada hujan besar, ada halilintar, maka biasanya PLN atau sikringnya ada yang mati begitu sehingga harus diganti. Nah, perusahaan harus jalan terus. Nah, begitu sikring PLN mati, maka dimatikan sama dia, maka mesin ini hidup. Nah, mesin itu adalah mesin diesel itu ya seperti ini. Ini silindernya ya, ada 6 silinder ya. Silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4, silinder 6. Ini adalah 6.
Sehingga kalau semakin banyak silindernya, maka putarannya akan terjadi smooth ya. Jadi tegangannya tidak akan turun naik ya. Jadi toleransi dari munculnya tegangan atau frekuensi juga nggak boleh 50, 50,1, 0,05 terus naik turun begitu, nggak boleh. Dia harus lurus ya, harus selalu kontinu. Nah, makin banyak pistonnya maka frekuensinya juga makin bagus ya, frekuensinya makin bagus. Karena dalam satu putaran itu dibagi dengan 6 piston sehingga tidak terjadi jeda ya. Makin banyak makin bagus. Ada yang dibuat lurus, ada yang dibuat V ya. Ada yang dibuat V sehingga lebih bagus lagi distribusi daripada torsi yang dihasilkan oleh mesin diesel ini. Nah, di sini motor diesel ini, di sini ada injektor ya. Ini ada injektor. Ini injektor ini adalah ignitionnya, apa namanya, alat untuk pembakarannya. Kapan pembakarannya? Ada yang namanya firing order ya, firing order. Nanti saya akan bahas firing order ya. Firing order itu adalah urutan ya, urutan bagaimana kapan injektor ini akan menyemburkan solar untuk ignition, Misalnya 1, 3, 5, 6, 4, 2 gitu ya. Itu firing ordernya, sehingga tidak mungkin terjadinya 1, 6, 2, 5, 3, 4. Akan terjadi getaran ya. Supaya tidak terjadi getaran, ignitionnya, peledakannya, kerjanya, dia harus diatur namanya firing order. Firing order 1, 3, 5, 6, 4, 2 gitu misalnya. Dia jadi si poros crankshaftnya itu tidak, momen puntirnya diatur sedemikian rupa sehingga torsi yang dihasilkan itu menjadi stabil untuk menggerakkan generator listrik ini ya. Ini adalah ilustrasi dari motor diesel ya. Motor diesel ini lalu dihubungkan dengan kopling ya. Dihubungkan dengan kopling sehingga tersambung dengan poros generator. Nah, begitu poros generator ini berputar, maka dia akan menghasilkan listrik. Ini outputnya ada di sini. Diputar. Jadi kalau mesin ini, kalau frekuensinya di Indonesia itu 50 Hz, maka generator listrik ini harus diputar 3000 RPM ya, rotasi per menit. Putaran per menit. Ini diputarnya adalah 3000 putaran per menit ya. Jadi kalau dibagi dengan 60, dia akan menjadi 50 ya. 50 Hz jadinya. Karena satu putaran satu kali dia kena RST gitu ya. Ada tiga kutub karena 3 fasa dia. 3 fasa. Nah, ini kopling. Nah, yang utama juga di sini setelah injektor adalah angin, udara nih. Jadi mesin diesel itu langkahnya yang pertama adalah isap. Yang diisap adalah udara. Langkah isap, udara diambil dan udaranya harus bersih. Ini adalah filternya. Sehingga pada saat isap, udara masuk dengan bersih ya. Nah, begitu udara masuk, langkah keduanya adalah kompresi. Jadi setengah putaran daripada piston ini dari atas ke bawah itu setengah putaran, dia akan isap. Setengah putaran berikutnya adalah kompresi. Setelah kompresi, injeksi ini, nozzle ini, pendorong solar ini, pengabut solar akan menginjeksi solar masuk ke dalam piston. Mulainya dari 1 misalnya, 1. Begitu piston 1 hidup, meledak di sini karena ada panas ya. Jadi yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada saat sebelum start harus panas dulu. Di dashboard ada kelihatan warna hijau, dead ready, udah ready, baru start. Nah, berarti sini udah panas.
Begitu sudah kompresi di atas, injeksi dengan solar, dengan kabut solar, maka dia akan meledak. Maka terjadi langkah kerja setengah putaran ya. Lalu akan mengayun, lalu setengah putaran lagi naik ke atas. Nah, itulah langkah buang. Katup buang terbuka. Katup buang terbuka, maka hasil atau sisa dari pembakaran akan keluar ke knalpot. Ini knalpot nggak kelihatan sebelah sana ya. Knalpot ada manifold, ada knalpot di sana ya. Pada saat dia sudah meledak, maka genset ini akan hidup. Genset ini akan hidup sehingga dia langsung start. Begitu start, sudah nanti ada kontrol di sini, ada sensor, RPM-nya berapa. Kalau dia sudah 3000 di sini, RPM sudah 3000 ya. 3000 itu artinya 50 Hz ya. 3000 itu adalah 50 Hz. Maka sudah 3000 nih, stabil 3000. Maka sudah hasil dilihat tegangannya berapa, sudah bagus ya. Baru dia dihubungkan ke sistem yang ada di pabrik itu ya. Nah, di sini ada kontrolnya di sini, filternya. Nah, mesin diesel untuk terjadi ledakan, kompresinya di sini tinggi ya. Kompresinya di sini tinggi sehingga terjadi panas ya, di sini terjadi panas. Selain terjadi panas, udara kalau dikompresi dia akan menghasilkan air. Kalau udara dikompresi itu akan menghasilkan air, sehingga konstruksi daripada engine-nya itu harus tahan terhadap uap air atau panas, sehingga dindingnya ini menjadi tebal ya. Biasanya itu menggunakan besi tuang yang khusus ya. Untuk diesel itu ada ramuan khusus untuk besi cor daripada diesel ini ya. Nah, untuk mendinginkan itu diinjeksikan air ya, diinjeksikan air. Nah, ini adalah pompanya. Ini pompa. Ini pompa untuk mensirkulasikan air di sekeliling piston, sekeliling silinder dari piston itu. Jadi piston pasti ada silindernya. Nah, di situ ruang-ruang itu ada rongga-rongga khusus yang dialiri dengan air. Nah, airnya itu kan mengambil panas dan panasnya akan didinginkan di radiator. Ini radiator. Ini radiator. Jadi air yang sudah dipompakan ini akan mendinginkan selain mesin juga oli ya. Ini di sini ada oli ya. Jadi si crankshaft-nya itu direndam dengan oli 1/4 ya. Lalu pada saat berputar dia akan mercik menyelimuti satu sistem mekanisme di situ ya, crankshaft, connecting rod dan bearing-bearing yang ada di situ itu dilumasi oleh ada oli yang ada dalam karter ya, di atas karter. Lalu crankshaft-nya itu akan memercikan oli. Kenapa dia nggak direndam? Karena untuk menghindari tegangan dalam daripada oli itu ya. Kalau terlalu banyak akan menghambat dan mungkin akan masuk ke dalam ruang piston. Jadi jangan terlalu supaya tidak masuk ke dalam ruang piston, maka dia hanya percik aja. Dia akan bergulat di situ di crankshaft-nya. Tapi dia akan panas ya, akan panas. Selain panas, oli juga harus tahan terhadap air. Air yang terjadi saat kompresi ya. Air yang terjadi saat kompresi dia akan mempengaruhi juga, karena di ruang bakar chambernya itu ada ring piston, itu juga ada ring. Tapi kan kekedapannya itu tidak terlalu ini. Kalau air pasti dia akan turun ke bawah atau tekanannya akan masuk ke ruang oli ya, sehingga olinya itu harus tahan terhadap suhu panas, sehingga viscosity index-nya itu tinggi ya. Viscosity index itu adalah ketahanan terhadap perubahan suhu ya, ketahanan keenceran. Viskositasnya itu stabil walaupun suhunya naik. Itu adalah viscosity index ya. Kekentalannya mungkin tertentu sekian, 60 bisa
VG berapa gitu ya, atau di kalau ini SAE ya, SAE berapa gitu ya, SAE berapa, sehingga kekentalannya tetap, itulah viscosity index-nya ya. Nah, solar itu beda dengan oli yang untuk engine solar, beda dengan engine bensin ya. Kalau solar dia butuh viscosity index yang tinggi dan dia harus tahan terhadap air ya, air yang terjadi. Jadi olinya itu harus tahan terhadap, kalau ada air yang menetes ke dalam itu, dia tidak boleh bercampur dengan oli, harus ada emulsification. Jadi dibuat emulsi ya, jadi dia diikat ya, ada air dia ikat sama oli itu supaya dia tidak kemana-mana, dia akan diselubungi oleh uh, emulsification agent gitu ya, olinya itu harus ada itu ya. Lalu ada filter karena olinya itu harus disirkulasikan masuk ke filter juga supaya pelumasannya menjadi bagus, tidak ada yang mengganggu kerjanya daripada piston itu ya. Nah, ini pompa air pendingin. Ini dari radiator di paling bawah ini dia diisap oleh pompa ini, lalu diinjeksikan ke bawah, sirkulasikan, buangannya ke sini. Di sini, lalu di sini ada pipa-pipa ya, vertikal begitu, pipa-pipa, airnya itu akan turun, didistribusikan banyak sekali pipa turun ke bawah, lalu didinginkan oleh kipas. Kipas ini di-connect, dipasang di ujung dari mesin ini, nomor 1 ini. Jadi ujung itu depannya ini, nomor 1 itu di depan ada kipas. Kipas itu nomor 1 piston, dan ini nomor 6. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, kipas radiator ini itu biasanya menggunakan coupling fluid juga ya, coupling fluid. Nanti di sini juga ada coupling fluid kalau misalnya dia dieselnya yang besar ya. Dia harus menggunakan hidrolik. Nanti kita lihat. Nah, kipas radiator ini berputar. Makin panas, makin kuat. Jadi kalau kipasnya itu diputar pakai tangan juga bisa, sebelum dinyalakan ini kita putar, dia bisa muter. Tapi begitu ada ada putaran panas, maka dia semakin lama menjadi semakin kuat ya, sehingga aman ini kalau misalnya terjadi sesuatu, ada yang ini kipasnya itu dia akan slip ya, akan slip. Nah, udara yang air yang didinginkan ini akan didinginkan oleh kipas ini ya, didinginkan ke kipas ini. Nah, pada saat bekerja ini generator listrik itu juga ada panas ya. Jadi generator ini pada saat dia menghasilkan listrik terus dipakai ya, ada feedback dari bebannya makin lama makin besar, R-nya besar, sehingga ada hambatan ya di sini, ada hambatan, sehingga generator ini harus bisa mengatasi beban maksimum dari generator ini ya, sehingga diesel ini tidak boleh sama ya, tidak boleh sama torsinya atau wattnya dibandingkan dengan generator ini ya. Jadi watt itu energi yang dibutuhkan untuk memutarkan poros ini itu tidak boleh pas-pasan ya, istilahnya pas-pasan. Jadi diesel ini harus lebih besar energinya yang dihasilkan. Jadi kalaupun dia digunakan dengan beban penuh, ada feedback dan RPM-nya menjadi turun ya, atau ini dia tidak boleh, dia harus sanggup untuk memutarkan gitu, sehingga wattnya lebih besar ini ya daripada ini ya. dayanya itu harus lebih besar daripada ini. Itu adalah efisiensinya nanti ya. Jadi nggak boleh ini, dia harus tahan bekerja berapa jam gitu ya, atau berapa hari, berapa bulan, tergantung dari kebutuhannya. Nah, nanti motor diesel
pada saat dia starting on, pertama kali nyala, torsinya langsung RPM tinggi ya. Sedangkan ini dalam keadaan berhenti ya, dia akan ada namanya momen kelembaman ya, momen kelembaman. Jadi static frictionnya tinggi pada saat dia awal ya starting, sehingga bila menggunakan kopling padat seperti ini adalah kopling flash. Kalau dia kopling padat seperti ini, torsi yang ditransfer oleh engine ini ke generator ini, dia akan besar ya, sehingga kemungkinan dia akan melintir ya, dia akan melintir. Nah, supaya tidak melintir, maka koplingnya ini itu menggunakan kopling fluid juga, kopling fluid. Nanti kita bahas ya. Ini digunakan kopling fluid juga, sehingga engine pada starting awal dia tidak langsung memutarkan generator ini ya, tapi dia memutarkan dirinya sendiri. Dia oli ya, oli di dalam itu ada oli. Oli makin lama makin kuat, sama dengan kipas ini ya. Pertamanya ringan ya, jadi olinya khusus. Jadi saat awal dia loss ya, diputar kipasnya nggak apa-apa nih. Tapi pada saat dia diputar oleh crankshaft ini, maka makin lama makin panas, maka olinya itu kan menjadi mengental ya, olinya mengental. Sama dengan yang ini, ada nanti kopling, nanti di terakhir saya bahas ya. Kopling ini pertamanya loss dia tidak menghambat, sehingga pada saat dia sudah stabil bagus, dia sudah engage dengan bagus karena olinya sudah masuk, sehingga generatornya tidak terjadi puntiran seperti tadi ya. Dan yang paling harus dipertahankan itu, kenapa dia koplingnya harus hidrolik. Ini ada kaki-kaki ya. Di kaki-kaki ini mesin ini adalah mesin diesel ya. Mesin diesel, dia torsinya tinggi, getarannya juga tinggi. Pada saat getaran, dia nggak boleh transfer getarannya masuk ke dalam ini ya, ke generator ini, karena dia akan mengganggu. Sehingga di sini ada kaki-kaki ya, kaki-kaki di mesin ini dia harus bagus kaki-kakinya, sehingga pada saat dikencangkan itu dia masih bisa meredam getarannya itu ya. Nah, setelah engine ini di fix di landasannya ini, maka baru dihubungkan dengan generator ini. Nah, untuk menyambungkan poros engine diesel ini ke generator listrik ini dibutuhkan ketelitian ya. Nggak bisa dihubungkan secara sembarangan ya, nggak boleh ya. Dia harus diukur ya, pakai dial, sehingga poros ini dengan poros ini sesumbu ya. Dia nggak boleh bergerak ke sini, nggak boleh menyudut. Dia harus satu sumbu. Nah, disitulah gunanya orang-orang alignment istilahnya ya, coupling alignment. Nah, dengan adanya dial, dengan diukur dengan dial, dengan feeler gauge, ini feeler gauge-nya ada feeler gauge, lalu kesumbuannya sudah bagus, kaki-kakinya ini diatur ya, pada saat diukur dengan dial itu sudah bagus, maka ini dikencangkan, dihubungkan dengan kopling ini ya, dikencangkan. Nah, kalau dia sudah sesumbu, sudah bagus, lalu diukur lagi berapa getarannya ini. Jadi ada satu alat untuk mengukur getaran ya, pada saat engine ini atau pada saat maintenance ya, nanti generator ini bergetar nggak saat dia dijalankan ini. Ada satu alat, ada probe-nya menggunakan kabel gitu, lalu dipakai magnet ya, tempelkan aja di sini atau di depan atau di mana ya, tempel, lalu dilihat getarannya berapa. Dilihat juga getarannya di sini berapa. Apakah getarannya sudah masuk ambang batas? Kalau masuk ambang batas, berarti sudah selesai nih penyambungan. Tapi kalau misalnya di atas ambang batas,
maka kamu harus perbaiki nih, alignment-nya ini harus diperbaiki. Biasanya itu engine ini dijadikan sebagai bagian yang fix, karena di sini sudah mempunyai kaki yang khusus ya, di baut ke landasannya. Ini harus landasannya itu harus satu landasan ya, tidak boleh menggunakan landasan beton misalnya di baut begitu aja sehingga seakan-akan terpisah jadinya. Nah ini nggak boleh. Dia harus menggunakan sasis ya, sasis yang bagus untuk menghubungkan antara motor diesel ini dengan generator. Dia harus satu base, satu sasis ya, satu sasis. Lalu dibuat fix dulu, engine-nya ini dibuat fix, baut, baru dihubungkan dengan generator. Nah setelah bagus, baru di ini ya, dioperasikan ya. Kipas, radiator, injektor, ini filter udara, ini panel kontrol output generator, ini ada kopling. Nah ini dia akan generator ini, salah satu yang harus dicek adalah pendinginannya. Jadi generator ini saat bekerjanya itu menghasilkan panas juga ya, karena ada induksi listrik ya. Jadi si outputnya itu kabel-kabelnya yang keluar dari sini itu akan panas ya di dalam ini, dan ini tidak boleh naik terus ya panasnya, dia harus stabil. Nah diukur ya panasnya ini juga, bukan hanya getaran yang diukur generator ini, tapi panasnya juga pada saat awal di genset ini atau saat maintenance ya, cek kenaikan panasnya bagaimana, apakah naik terus, berapa maksimalnya, dia harus landai, makin lama makin landai gitu ya. Lalu kalau misalnya terjadi sesuatu, maka cek di sini, apakah di sini kotor. Ini adalah ventilasi ya. Ini ventilasi. Di sini ada kipas di sini untuk menggerakkan udara ya, Jadi di sini ada kisi-kisi di atasnya, di dalamnya ya. Ada kisi-kisi di dalamnya. Lalu udara dari sini ditiup oleh kipas di sini, atau di sini ya kipasnya, atau biasanya di sini depan. Lalu ditiup ya, udaranya keluar ke sini. Nah, pada saat ngecek juga generatornya itu apakah ada angin di sini. Periksa apakah anginnya berfungsi atau enggak. Ada dua ya, sini satu, di sana satu. Nah, ini kalau berfungsi, kalau panas berarti inputnya nggak baik ya. Bersihkan ini ada ventilasinya, cabut aja ventilasinya, bersihkan. Lalu pasang lagi, apakah bagaimana ya. Atau mungkin di dalamnya itu disemprot dengan kompresor ya, jadi kisi-kisinya itu, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang ada di dalam kisi-kisinya dari generator ini di dalam ya, sehingga dilalui oleh angin, dia akan dingin. Nah, jadi udara ini harus di ini juga. Nah, satu lagi adalah cerobong asap ya. Cerobong asap dari genset ini, generator ini, itu warnanya hitam ya. Jadi solar itu kan biasanya hitam ya. Kalau bensin enggak, cuman bukan masalah asapnya, tapi kandungannya di dalamnya ya. Dia nggak boleh dilepas di udara bebas seperti ini. Dia harus memakai cerobong asap ya, cerobong. Maka manifold yang keluaran dari setiap piston ini ada manifold pembuangan, katup buang, maka disalurkan ke dalam cerobong asap. Nanti kita lihat ya, cerobong asap. Sehingga tidak mencemari. Nah, genset ini berisik ya. Jadi kalau kamu ditugaskan untuk mengontrol di daerah sini, kamu harus punya air plug atau air mag. Karena bunyi diesel ini kalau dia tidak menggunakan peredam suara ya, di suatu ruangan itu kebisingannya itu tinggi sekali, itu berbahaya. Jadi kalau kamu ditugaskan untuk bekerja di sini untuk merawat generator ini atau sistem yang ada di sini, maka pakailah air plug ya, atau air mag.
masuk ke dalam sini supaya pendengaran kamu tidak terganggu karena ini berisik sekali ya. Nah, kita akan bahas motor dieselnya. Motor diesel itu apa ya? Motor diesel itu apa? Motor diesel dan motor bensin ya. Motor diesel itu adalah motor bakar yang bekerja dengan bahan bakar solar. Sedangkan untuk bensin itu adalah untuk motor bakar bensin ada Pertalite, ada Pertamax gitu. Pokoknya ini solar. Solar juga untuk industri beda ya. Beda dengan solar untuk yang untuk mobil-mobil gitu ya. Ada khusus untuk industri ya, untuk industri. Karena perbedaan daya bakarnya tadi, daya bakar antara solar dan bensin itu beda. Bensin itu lebih tinggi daya bakarnya, kalau solar itu kurang daya bakarnya, sehingga sistemnya itu beda ya, sistemnya berbeda. Kita akan bahas sekarang ya. Berdasarkan siklus kerja motor bakar ini dibagi menjadi dua. Ada yang 2 tak dan ada yang 4 tak. Yang 2 tak ini adalah langkah-langkah yang 4 tadi, isap, tekan, kerja, buang ya, itu adalah langkahnya. Kalau 2 tak dilakukannya dengan satu kali putaran aja. Satu kali poros engkol dia sudah satu kerja ya. Karena pada saat setengah putaran itu 2 langkah dia kerjakan. Saat langkah setengahnya lagi, setengah putaran itu 2 langkah lagi ya. Itu adalah 2 tak. Misalnya buang dengan isap, itu buang dengan isap. Jadi buang ditekan oleh isap gitu, ada yang masuk ke dalam situ, sehingga langkah itu langsung isap, langsung membilas buang gitu ya. Lalu untuk yang dia akan naik ke atas, lalu kompresi kerja ya. Nah pada saat kerja ini dia terjadi pada saat kompresi dia terjadi isap di bawah, masuk ke ruang engkol ya, crankshaft. Sehingga 2 tak ini biasanya menggunakan bahan bakarnya itu dicampur dengan oli ya, Kalau bensin 2 tak itu bensinnya dicampur dengan oli 2 tak. Campur dengan perbandingan tertentu, maka pada saat dia diisap, langkah isap, bensin dan sudah dicampur dengan oli dan udara itu akan masuk, dan masuknya itu ke ruang engkol ya. Masuk ke ruang engkol, ke ruang crankshaft. Ke ruang crankshaft. Kenapa dia harus dikasih oli? Karena pelumasannya itu menggunakan bensin. Pelumasan crankshaftnya itu menggunakan bensin yang udah dicampur dengan uap ya, berupa uap ya, kabut, sudah dikabutkan. Kabut bensin yang sudah campur dengan oli. Sehingga kabut itu akan melumasi sistem mekanisme yang ada di situ. Crankshaft, connecting rod dan semuanya itu menggunakan, dia masuk ke dalam situ ya, bukan melumasi itu. Ada pelumasnya lagi untuk crankshaft ya. Itu yang oli-oli yang biasa ya. Nah, itu pada saat langkah ke atas ya, piston naik ke atas, lubang yang di bawah itu, di dalam itu terjadi tekanan yang rendah. Karena piston naik, tekanan di crankshaft menjadi kecil. Karena tekanan di crankshaft menjadi kecil, maka begitu ada lubang piston meninggalkan, maka ada lubang di situ, inlet, dia akan mengisap bahan bakar tadi, kabut tadi, sehingga dia akan masuk ke dalam situ. Itu pada saat naik ya, Nah pada saat turun, lubang itu ketutup, lalu ada saluran lagi masuk ke situ dan sudah tidak terhalang, maka dia akan langsung naik ke atas, masuk ke dalam ruang bakar, dan di situ ada lubang untuk pembuangan, sehingga dia masuk ke atas dan mendorong hasil pembakaran ya. Nah, karena sistemnya itu seperti itu, rumit ya, sehingga engine atau genset yang 2 tak ini dia tidak bisa dipakai untuk generator yang energinya tinggi ya, dayanya tinggi, karena rumit.
Yang 2 tak juga ada, diesel juga ada ya 2 tak. Kalau diesel 2 tak itu pakai katup ya. Kalau yang 2 tak bensin, dia tidak ada katupnya sama sekali, tapi mengandalkan lubang-lubang yang disusun sedemikian rupa sehingga terjadi sirkulasi ya. Tapi kalau diesel ada juga yang 2 tak. Kalau diesel 2 tak, rumitnya 2 tak karena 2 tak pakai solar itu ada katup ya. Jadi buangannya bukan ditiup dari samping lalu dibuang ke lubang itu, tapi dia dibuangnya ke atas, ada katupnya di atas. Lalu untuk dia dapat membuang, di situ akan ada blower ya, blower. Ditiup oleh blower sehingga udara yang bekas pembakaran itu akan ditiup ke atas, sekalian dia mensuplai oksigen ke situ, ke udara, ke ruang bakar tadi, sehingga pada saat naik terjadi kompresi dan katupnya nutup ya, katupnya nutup, terjadi kompresi, maka sembur lagi oleh solar, dia akan terjadi ledakan sehingga dia akan bekerja ya. Cuman untuk yang 2 tak ini, untuk bensin atau solar, biasanya untuk genset-genset yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil, yang 1000 watt biasanya, 1000 watt pakai yang 2 tak. Tapi untuk yang besar-besar dia tidak menggunakan 2 tak, tapi dengan 4 tak. 2 tak ini ya mungkin lebih mudah untuk nyala ya, karena dia satu putaran itu 1 kali kerja. Kalau yang 4 tak ini itu adalah 2 putaran 1 kali kerja. Jadi langkah pertamanya itu adalah isap, tekan, keledak, kerja, buang. Nah, itu langkah dari 4 tak ya. 2 kali putaran ya kalau ini. Sehingga ini biasa digunakan untuk generator-generator yang dayanya besar ya. Dayanya besar. Dia lebih bisa dikendalikan ya. Kalau 2 tak ini susah dikendalikannya. Mungkin kalau ini dimatikan ya, kalau bensin ya dimatikan langsung, dia mati ya mesinnya. Kalau yang 2 tak mungkin kalau sudah panas dia akan ada sisa-sisa pembakaran, dia akan hidup terus di lalu ini. Dan untuk yang solar, kalau sudah bekerja begitu, untuk dimatikannya dia tidak langsung mati ya. Dia akan bekerja terus sehingga penurunan, jadi ada penurunan RPM ya untuk solar ya. Jadi penurunan kondisi setelah di bawah langsung dia mati gitu. Itu engine diesel ya. Kalau diesel, kalau bensin dia dimatikan, dia bisa dimatikan langsung ya. Nah, ini ada motor bakar 4 tak ya. Kita akan bahas 4 tak untuk bensin, dan ini untuk diesel ya, untuk diesel. Pada saat start itu kan kalau misalnya otomatis, dia startnya bukan pakai kunci tapi pakai kontaktor ya. Jadi kalau terjadi breakdown atau down, PLN down, sehingga sensor itu akan mendeteksi PLN down, maka sistem itu akan memindahkan sistem ya. Jadi akan menyuruh kontaktor untuk menyala. Relay dan kontaktor. Kalau besar kontaktor, kalau kecil relay ya. Untuk genset yang besar itu nggak bisa pakai relay tapi bisa kontaktor, karena kontaktor itu ampernya bisa lebih tinggi ya. Nah, sehingga si motor starter itu akan berputar, memutarkan crankshaft ya, Tadi kan kita sudah lihat crankshaft berputar, satu putaran akan terjadi ledakan, lalu terjadi putaran berikutnya. Nah, pada saat kalau otomatis pakai kontaktor, kalau manual menggunakan kunci kontak ya. Kontaktor nyala, motor akan hidup. Lalu dia akan meledak. Begitu dia meledak, maka motor engine akan hidup ya, lalu diaturlah pakai otomatis sehingga dia steady gitu, dalam kondisi khusus nyala, baru pemindahan daya ya, pensuplaian daya listriknya ke sana kalau dia sudah stabil.
Nah, pada saat dia meledak, piston ini ada katup nih, ada katup. Ini katup. Perbedaan antara motor bensin dengan motor diesel adalah kalau motor bensin dia menggunakan busi. Ignitionnya, peledakannya dilakukan oleh busi. Pada saat tertentu, busi akan menyala pada saat kompresi tinggi di atas. Nanti ada pengaturan kompresi ya, ada sebelum, ada sesudah ya, tergantung dari kebutuhannya nanti. Kalau mobil itu nahfur gitu ya. Nah, ini harus bisa diatur juga kapan busi ini meledak sehingga efektif, efisien untuk menggerakkan engine ini ya. Nah, pada saat pas di sini katup isap dan katup buang tertutup, kompresi tinggi, tekanannya di sini kalau bensin itu 10 sampai 15 bar ya. 10 sampai 15 bar kondisi bensin. Maka dia diledakkan, dia akan meledak, dia akan kerja. Tapi kalau solar, diesel, kalau diesel dia tidak memakai busi, tapi dia memakai heater. Ini ada heater. Pada saat on pertama kali kunci kontak, maka dia akan hidup ya, akan menyala ya, akan bekerja. Kalau panasnya sudah masuk kriteria ambang batasnya, maksimal minimalnya, maka begitu ada kompresi di sini maksimal, maka di TMA atau ada full ya TMA ini, atau pas di TMA juga nggak apa-apa. Kalau nggak sebelum dikit ya, 1 derajat sebelum TMA, maka dia meledak. Sehingga kalau RPM-nya naik, dia akan naik juga posisinya. Tapi kalau pas di TMA RPM-nya dinaikin, maka dia akan ketinggalan peledakannya. Tekanan yang ada di sini di engine solar, di mesin solar ini adalah 20 sampai 35 bar ya. Tinggi ya di sini. Kenapa seperti itu? Karena daya bakar dari bensin itu bagus ya. Misalnya RON 92 gitu atau berapa ya. Nah, ini Pertalite 92 ya, kalau ini 95 gitu. Kalau yang Pertamax itu daya bakarnya lebih tinggi, makin tinggi RON-nya makin daya bakarnya makin tinggi, sehingga tekanannya di sini itu hanya rendah aja, jadi low pressure. Lalu dia meledak. Tapi kalau diesel ini yang pertama dihisap daripada diesel adalah udara ya. Hisapnya itu udara. Pada saat ditekan itu udara bertekanan tinggi di sini. Bertekanan tinggi 35 bar dengan suhu tinggi, lalu diinjeksikanlah solar dari sini ya. Dikabutkan solar sehingga dengan volume tertentu ya. Volumenya sudah tertentu, sudah diatur oleh satu mekanisme yang tadi saya tunjukkan. Secukupnya saja, maka dia akan meledak. Sudah meledak, dia akan kerja. Ini juga bekerja, turun ya. Nah, ini kerja ini yang akan membuat engine-nya akan hidup ya pada saat starting awal. Dia akan bekerja. Lalu langsung terus bekerja sampai di setengah putaran ya. Setengah putaran, lalu seperempat putaran berikutnya katup yang ini terbuka, katup yang buang terbuka, katup yang isap tertutup ya. Katup buang terbuka, maka sisa pembakarannya itu akan keluar ya, ke knalpot. Ini saya gambarkan lebih hitam karena diesel kan lebih hitam ya keluarannya. Kalau bensin nggak kelihatan. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau sudah di atas, maka pembuangannya sudah tertentu. Kalau di diesel biasanya dikasih pengisap ya. Di ujung sini, di knalpot di situ akan ada pompa untuk mengisapnya. Jadi udara yang di sini itu benar-benar harus bersih ya. Harus bersih sehingga akan terjadi diisap. Biasanya ada satu alat yang untuk mendaur ulang karena
yang terjadi di sini pembakaran itu ada sisa. Jadi tidak semuanya terbakar. Tidak semuanya terbakar. Biasanya ada sistem yang masuk ke dalam inlet lagi ya, masuk lagi ke inlet ini. Ada satu sistem juga cuma. Tapi ada juga yang didaur ulang. Jadi outputnya ini diolah lagi sehingga dia bisa masuk lagi ke ruang bakar dengan baik ya. Atau langsung dimasukkan juga, ada juga yang seperti itu. Bensin juga sama ya. Ada juga yang untuk ini mendaur ulang buangannya ini karena tidak semuanya terbakar. Kalau bensin mungkin terbakar semua ya kemungkinan bensin. Tapi kalau solar itu kan daya bakarnya rendah ya, daya bakarnya rendah sehingga tidak terbakar semua misalnya. Dia harus didaur ulang. Tapi kalau bensin ya mungkin terbakar semua kalau sistemnya bagus, dia akan terbakar semuanya. Nah, pada saat buang tadi udah dibuang, maka katup buang ditutup. Katup isap dibuka. Katup isap dibuka. Lalu dia akan diisap di sini. Nah, kalau di bensin itu adalah bensin dicampur dengan udara. Bensin dengan udara disatukan di situ dengan komposisi tertentu ya. Ada istilahnya gemuk dan kurus gitu ya. Ini perbandingan antara bensin dan udara itu ada yang kurus, ada yang gemuk. Itu berarti salah, berarti kebanyakan bensin gemuk, kekurangan bensin kurus gitu istilahnya. Nah, di sini harus pas ya. Jadi harus diatur. Kalau misalnya bensin ada karburator ya. Karburator. Kalau zaman dulu ya mesin-mesin bensin zaman dulu ada karburator, tapi sekarang pakai sistem injeksi ya. Injeksi. Nah, itu pengabutnya itu ya diatur gimana caranya, ada pengaturannya sama juga sebetulnya dengan karburator, cuman bedanya dia lebih modern begitu ya. Pengaturannya. Dan itu harus diatur. Dia kurus atau gemuk gitu ya. Kalau solar, dia udara yang diisapnya. Udara yang diisap. Udara itu dia harus ini juga sama ya. Udara yang ada di sini itu harus bersih. Tidak boleh ada kotoran-kotoran yang menghambat ya. Kotoran-kotoran yang menghambat masuknya, sehingga dibutuhkan filter. Di sini juga ada filter, di sini juga ada filter. Sehingga udara yang bercampur dengan bensin di sini akan bersih, dan di sini hanya udara saja dia bersih juga. Tidak ada uap zat kimia misalnya ya, uap zat kimia. Jadi mungkin genset itu dipasang misalnya gini. Kamu misalnya ditugaskan untuk menjaga genset, lalu kamu teledor misalnya. Kamu simpan cat di situ. Ada cat, ada thinner ya. Cat lalu terbuka dalam keadaan terbuka, disimpan di pojok-pojok atau barang-barang yang apapun di situ ada zat kimia. Nah, itu dilarang, Jadi di ruang genset itu tidak boleh ada zat kimia, tidak boleh ada, sehingga harus diatur udaranya itu harus betul-betul bagus ya. Dan ruangan genset, volume yang masuk ke dalam piston ini per detik itu harus dihitung. Udaranya pada saat diisap itu masuknya berapa cc-nya. Kalau misalnya dari TMA ke TMB itu jaraknya sekian, diameter pistonnya sekian, maka berapa udara yang diisap di sini. Lalu 1 menit berapa putaran ya. Jadi kalau 3000 putaran per menit, jadi 1 menit menghasilkan udara berapa ya. Itu udah 1 menit putaran per menit. Nah, berapa piston? Ada 6 piston misalnya, atau 4 piston. Dikalikan dengan 6, kalikan dengan 4, atau tergantung dari silindernya ada berapa. Lalu size-nya berapa. Lalu ruangannya ada berapa. Dibutuhkan udara di situ akan diisap ya. Udara akan diisap oleh engine ini, sehingga udara yang ada di situ akan habis. Oksigen akan habis. Sehingga kalau kamu kerja di situ dan kamu duduk di situ dekat genset, maka udaranya di situ akan habis ya. Kamu akan rebutan udara dengan oksigen dengan genset. Jadi pada saat genset hidup, sumber udara ini harus diatur ya. Sumber udara ini harus diatur. Dari mana udara ini? Apakah dari ruang itu saja? Nah, kalau di ruangan itu saja, maka di ruangan itu tidak boleh ada zat-zat kimia.
nggak boleh menyimpan barang-barang zat kimia yang terbuka ya, sehingga uapnya akan masuk ke dalam ruangan ini. Atau ada satu sistem khusus, udaranya sudah dari luar misalnya, dihisap dari luar, kasih filter juga, sehingga udaranya tidak mengambil yang dari ruangan itu, di ruangan itu. Lalu CO yang dihasilkan juga itu dibuangnya keluar ruangan pakai cerobong asap begitu. Nah, udara ini harus bagus dan harus oksigen ya. Karena pembakaran itu butuh oksigen, bukan udara ya. Udara itu kalau tidak ada oksigennya dia nggak akan hidup. Ya, mesin ini akan hidup kalau ada oksigennya. Nah, butuh oksigen. Nah, kamu juga butuh oksigen, sehingga dari mana dia oksigennya? Dari luar ya. Kalau dari ruangan itu akan habis dengan segera. Dengan CC yang tadi berapa 1 menit habis tuh ruangan itu ya. Sehingga dibutuhkan kalau kamu kerja di situ, pintunya jangan ditutup sehingga ada ventilasi. Ventilasinya harus bagus sehingga oksigennya banyak yang masuk ke dalam situ. Nah, itu yang harus diperhatikan pada saat mengerjakan engine ini ya. Nah, makin banyak lagi, ini juga makin banyak, lalu dikompresi ini sekarang. Katup buang ditutup, katup isap ditutup, dua-duanya, maka pada saat piston naik ke atas, ini adalah langkah kompresi. Langkah kompresi. Begitu kompresi, diledakkanlah dia. Businya akan meledak atau di injektornya akan menyemprotkan kabut solar ya, sehingga dia akan bekerja. Nah, itulah siklus motor diesel 4 silinder. Tapi ada satu lagi. Gimana kalau 4 silinder? Tadi saya udah menyinggung adanya firing order ya, firing order. Supaya engine itu kalau misalnya satu silinder dia akan goyang gitu ya. Karena dia cuma satu putaran satu. Nah, kalau porosnya itu didistribusikan ininya apa? Pengaturan engkolnya, ini engkolnya. Ini tiap 90 derajat itu ada satu yang ininya. Satu putaran itu kan 360. Kalau dibagi 90 dibagi 2, 1,5 putaran, maka akan 2 putaran yang terjadi itu akan didistribusikan setengahnya ya. Jadi crankshaftnya akan diputarkan, tidak akan bergetar ya. Makin banyak pistonnya makin bagus, apalagi dibuat V gitu ya. Jadi distribusi dari crankshaftnya tidak terlalu panjang, bisa pipih gitu, bisa, dan momen puntirnya tidak ini, sehingga energi yang torsi yang dihasilkan itu menjadi distribusinya menjadi bagus ya, distribusinya menjadi bagus. Nah, ini contohnya adalah 4 piston ya, 4 piston firing order. Bagaimana firing order itu? Disebutnya 1, 3, 4, 2. Ini artinya nomor 1 bekerja, berikutnya adalah 3. Lalu berikutnya lagi adalah 4. Berikutnya lagi adalah 2. Terus seperti itu, sehingga engkolnya ini distribusinya 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Apa namanya? Terdistribusi dengan bagus ya. Jadi tidak terjadi puntiran. Tidak terjadi puntiran yang banyak ya. Ini firing order. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini bekerja, maka yang berikutnya yang ini akan membuang. Yang piston 3 akan kompresi, piston 4 akan isap ya. Lalu berikutnya yang ini udah kerja, maka selesai kerja, ini selesai membuang, ini ignition ya, terbakar ya, meledak sini. Lalu yang ini isap. Lalu berikutnya adalah buang. Yang ini isap, ini kerja, ini kompresi, dan seterusnya ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini satu yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya engine-nya itu dengan torsi tinggi, RPM-nya langsung banyak tinggi, maka generatornya itu ada static friction, dia akan melintir ya. Dia akan melintir pada saat dia friksi statisnya itu tinggi di sini,
lalu diputarkan dengan tiba-tiba, maka porosnya akan muntir gitu ya, akan muntir, torsi memuntir gitu. Nah, untuk menghindari rusaknya generator ini, maka transfer putaran dari engine ini, dari diesel ini, itu menggunakan fluida ya. Karena piston ini apa namanya kompresi yang terjadi di diesel itu adalah udara ya, udara. Sedangkan udara itu kompresibel ya, udara itu kompresibel, bisa dikompres. Kalau udara misalnya ada 1 liter dalam tempat 1 liter, lalu dipadatkan menjadi setengah liter, maka sebelum dipadatkan itu kan 1 bar ya, 1 atmosfer atau 1 bar. Begitu ditekan sampai setengahnya, itu adalah 2 bar. Jadi volumenya dibagi 2, itu 2 bar ya. Volumenya dibagi 4, itu adalah 3 bar ya, dan seterusnya. Nah, untuk menghasilkan 35 bar berarti cc yang tadi dimampatkan menjadi setipis kertas gitu ya, lalu diledakkan dengan ini, dia akan meledak gitu ya. Jadi chambernya itu sempit ya, sebetulnya sempit, apalagi yang ini. Nah, kalau misalnya kompresibel, begitu ada masalah dengan generator, beban tinggi misalnya, maka dia akan terganggu ya, akan ada detonasi, akan ada apa namanya, gangguan ya, gangguan, karena dia bisa ditekan ya, bisa ditekan seperti itu. Nah, untuk menghindari ini, sehingga frekuensinya itu menjadi stabil, harus menjadi stabil. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak menggunakan ini, dia frekuensinya akan menjadi berfluktuasi. Nah, supaya enggak, atau caranya adalah dengan menaikkan apa namanya, daya dari diesel ini lebih besar daripada ini ya, torsinya. Jadi sehingga dia walaupun ada penurunan sedikit, dia masih bisa tertangani begitu. Tapi kalau ingin efisien, ini lebih murah begitu ya, ini lebih kecil, ini mirip begitu. Nah, supaya dia tidak terjadi beban yang berlebihan di sini, maka ada satu cara ya, ada zaman dulu itu ada generator yang menggunakan pompa hidrolik ya, pompa hidrolik itu sama dengan pompa air apa namanya, nyedot air begitu ya, itu sama. Di situ ada tekanannya, dihisapnya bagus, dia harus memakai pemancingan air supaya dia naik. Tapi kalau yang ini enggak. Kenapa dia harus dipancing? Karena dia tidak positif ya. Tapi kalau yang ini itu pompa positif, input 1 keluar 1. Tapi kalau pompa air, dia inputnya nggak sama ya, karena dia ada backlashnya, ada udara yang ini. Tapi kalau yang ini nggak, dia benar-benar positif, input 1 keluar 1. Itu konstruksinya mirip dengan pompa air, tapi dia lebih bagus ya, lebih presisi. Nah, bila pompa air itu ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini diputar, maka dia akan ada isap dan tekan. Nah, diisaplah oli di dalam ini ya, dalam tangki ini, dia akan masuk, lalu keluarnya itu menghasilkan tekanan, isap 1 keluar 1. Nah, itu menjadi, outputnya itu dimasukkan lagi ke pompa yang sama. Kalau tadi in itu nyedot oli dari sini, mengisap oli. Kalau di sini itu dikasih tekanan. Nah, dikasih tekanan sehingga dari out sini masuk ke sini, masuk ke in yang ini dibalik. Maka pompa ini kan berputar ya, roda giginya atau porosnya kan berputar sehingga dia berfungsi sebagai motor. Yang ini pompa, input dimasukkan output dimasukkan input, maka dia akan menjadi motor ya, motor hidrolik. Sehingga sebetulnya ini bersatu. Cuman ini ilustrasi aja bahwa di sini ada tangki ya. Padahal ini sebetulnya bisa di situ saja ya. Jadi dia akan sirkulasi seperti ini. Keuntungannya menggunakan ini,
alignment-nya itu bisa hanya kopling ini, motor pompa ini dengan generator ini, atau diesel ini dengan motor hidrolik ini kopling ya, ini kopling. Sebetulnya ini kopling, cuman fluid ya, fluid kopling, hidrolik, fluid kopling. Nah, dia tidak usah, dia bisa begini ya, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, itu nggak ada masalah karena ini fleksibel. Ini adalah selang ya, ini selang, ini selang, ini juga selang, ini selang. Jadi dia nggak pengaruh ya, nggak pengaruh. Bisa juga dia sejajar begini ya. Jadi bisa diesel dengan generator ini berdampingan, itu bisa ya, dengan menggunakan sistem kopling fluid ya, kopling fluid seperti ini. Cuman untuk di apa namanya di genset itu dia tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Ini adalah kopling hidrolik juga, tapi koplingnya itu sudah terintegrasi di sini di dalamnya, jadi tidak ada apa namanya tangkinya seperti itu, tapi dia akan sirkulasi seperti kipas radiator yang tadi ya, yang saya bilang bahwa ini juga sama ya. Jadi ini fluid. Di sini ada olinya. Di sini ada oli. Begitu diputar, kalau misalnya ini motor diesel ini putarannya 1000, misalnya awalnya 1000 kan harusnya 3000. Pada saat start awal jadi 1000, maka dia tidak akan tertransfer ya. Dia akan berputar, dia masih diam aja. Karena dia masih ditahan oleh generator listrik. Lama-lama putaran naik, olinya akan mendorong ya. Di sini akan mendorong apa namanya sirip-siripnya itu akan terdorong oleh oli dan lama-lama akan mengental olinya sehingga dia akan menjadi bersatu ya, ini jadi keras sehingga suayannya ini itu menjadi bersatu semua ya, ini bersatu semua. Nah, ini bisa dilakukan dan ini harusnya menggunakan alignment yang sangat bagus ya, karena di sini banyak ada poros yang harus semua jadi 1, 2, 3 poros harus disumbukan ya, harus dipasang di sini, disumbukan dengan bagus sehingga ini adalah diantaranya. Jadi kalau misalnya untuk mengukur ini dengan ini dicabut dulu ya. Jadi pada saat akan memasang motor diesel ini ke generator listrik ini, maka bagian tengah ini harus dicopot dulu. Dilepaskan baut-bautnya, lalu ini diambil, taruh ya. Nah, ditaruh, baru ini kopling ini dengan kopling ini disumbukan dengan dial ya, Nanti ada caranya sehingga terjadilah kopling ini dengan kopling ini sesumbu ya, Nah, baru setelah sesumbu ini masuk di tengah-tengah. Kalau ini kopling ini masuknya sudah pas ya, karena di sini ada pen di sini. Sini ada pen, masuk di pena aja dia akan masuk dengan pas di situ ya. Lalu tinggal dibaut aja. Karena pennya ada 2 sehingga dia tidak berubah. Masuk dibaut, dia sudah ini. Cuman yang jadi masalah ini balancing ya. Ini harus dibalance ya, Nah, keuntungannya memakai ini di sini sebagai roda pemberat juga sehingga ada kontinuitas putarannya menjadi lebih bagus ya ini. Terus kalau ada masalah yang rusak itu ini. Kalau ini ada masalah, yang rusaknya ini duluan. Ini terselamat, ini selamat ya. Seperti itu. Ini adalah satu sistem yang lebih bagus ya. Nah, ini ada satu sirkuit ya. Jadi kalau misalnya PLTD, kalau PLTD yang mobile mungkin seperti yang genset itu bisa digunakan di tempat-tempat yang spot-spot yang blind spot gitu, yang nggak ada listriknya misalnya. Maka dibawalah satu kontainer genset masuk ke daerah situ untuk menyalakan, misalnya ada acara atau ada kebutuhan tertentu, maka genset itu dinyalakan. Tinggal ada mobil tangki untuk suplai bahan bakarnya. Tapi kalau misalnya PLTD-nya akan dijual untuk menambah daya daripada PLN untuk suplai daerah tertentu misalnya, maka dibuanglah satu area seperti ini ya. Ini contohnya aja.
Ini adalah ruangan untuk tempat generator itu. Di atasnya itu ada radiator ya, radiator oli. Jadi radiatornya itu dibantu oleh di atas ya, apa namanya? Satu konstruksi di atas ada beberapa. Dia bukan hanya mendinginkan oli dan juga air ya. Air pendingin dari engine itu dinginkan di sini. Oli juga sama. Jadi karena kan panas di situ, dia harus dingin masuk ke dalam situ. Ini ada cerobong asap. Jadi dari knalpot, mungkin situ gensetnya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4. Ya contohnya ini ada 4 gitu ya. Ada 4 di sini. Ini cerobong asap tinggi ya, mungkin 30 meter gitu ya ke atas supaya tidak mencemari lingkungan di daerah situ, sehingga dia langsung dibuang ke atas ya. Lalu ini adalah tangki untuk harian ya. Jadi tangki untuk harian. Jadi untuk supply dari bahan bakar yang dibutuhkan 1 hari itu taruh di sini ya. Sini. Nah di sini ada ruang pengolah solar. Jadi solar itu bisa diolah supaya dia jadi bagus ya. Mungkin di situnya. Ini adalah tempat penyimpanan untuk keperluan sebulan misalnya atau berapa ya. Nanti ada truk masuk ke sini, mobil tangki, lalu dia akan supply ini akan keluar. Nah setelah apa namanya, setelah bagus, maka ruang kontrol bilang bahwa ya sudah outputnya sudah bagus, maka dimasukkan ke trafo ini ya, di connect untuk dijual ya. Ini 3 fasa lalu masuk ke dalam jaringan PLN ya, jaringan PLN dengan sinkronisasi atau apa dengan sistem tertentu ya baru bisa engage. Ada syarat dan ketentuan berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku untuk bisa masuk ke dalam jaringan PLN. Nah ini adalah salah satu contohnya aja. Nah PLTD dari saya selesai, tunggu sesi-sesi berikutnya yang lain ya.